Keluhan sesak napas sering dirasakan warga yang terpapar abu vulkanis, apalagi intensitas hujan abu terbilang tinggi. Dan itu sebabnya penggunaan masker wajib dilakukan. Dan untuk maskernya seperti apa, itu ada spesifikasi tersendiri, Arni. Betul sekali nih Zendi, jadi berikut informasi seputar cara melindungi diri dari bahaya abu vulkanis dan cara tepat menanganinya. Untuk menghindari dampak negatif abu vulkanis yang berasal dari letusan gunung api, masker mutlak diperlukan. Masker berwarna hijau yang kerap digunakan dokter saat melakukan operasi pembedahan adalah yang paling lazim dikenal masyarakat. Masker ini dibuat dari bahan kertas atau bahan lembut non-tenun lain. Sementara polipropilennya berfungsi untuk menyaring kotoran di udara. Selain sebagai penyaring udara dan mencegah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, masyarakat lebih memilih untuk mencari masker ini karena harganya lebih murah dan mudah untuk dicari. Dan meskipun masker ini memiliki lapisan yang cukup bervariasi, namun masker ini bukan menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan karena masker ini hanya dapat menyaring 20% partikel. Dan selain itu, masker ini hanya dapat digunakan satu kali saja. Namun, dalam kondisi darurat, masker ini dapat digunakan. Pastikan cara penggunaannya tidak salah. Saat ingin melindungi diri dari paparan partikel berbahaya, pastikan bagian yang berwarna putih berada di sisi luar. Sebaliknya, jika kita sedang sakit dan khawatir bisa menularkannya pada orang lain, bagian yang berwarna putih harus berada di sisi dalam. Namun untuk perlindungan lebih maksimal, perlu penggunaan masker dengan daya saring lebih optimal. Seperti masker N95 atau N100. Bahwa masker-masker ini tidak boleh dicuci. Seperti yang masker triple ini, makanya saya lebih rekomendasikan setiap 6 jam kalian mesti mengganti. Dan untuk masker ini juga seperti sama. Selain bisa menyaring partikel hingga 95%, penggunaan masker ini lebih direkomendasikan karena dapat mencegah materi yang berukuran 10 mm hingga 0,3 mm partikel. Ya, masker ini dapat bekerja dengan efektif apabila dilakukan pemasangan dengan benar, yaitu menutup seluruh bagian hidung dan mulut dengan sempurna, serta tidak ada jarak antara masker dengan wajah. Abu vulkanis umumnya terdiri dari berbagai unsur gas berbahaya, seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfida. Ditambah komponen silika, bahan yang biasanya digunakan dalam industri kaca. Jika terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, partikel ini berpotensi merusak alveoli, unit pernapasan terkecil dari paru-paru. Selain mengganggu pernapasan, abu vulkanis bisa menyebabkan iritasi mata hingga gangguan pada kulit. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan mata, jangan gunakan lensa kontak saat hujan abu vulkanis masih berlangsung, karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kornea. Hindari pula menggosok mata dan gunakan kacamata pelindung sesuai ukuran. Perlindungan kulit juga diperlukan apabila terkena langsung oleh abu vulkanis. Siram air secara langsung pada bagian yang terkena abu agar tak timbul ruam akibat kandungan asam abu vulkanis. Bila abu telanjur masuk dalam rumah, buka terlebih dulu seluruh ventilasi ruangan agar terjadi pertukaran udara. Jika ingin membersihkan permukaan berbahan kaca, porselen, enamel, dan permukaan akrilik, gunakan spons atau kain yang sudah dibasahi dengan air campuran deterjen. Hindari menggosok karena abu vulkanis bisa meninggalkan goresan. Kumpulkan abu dalam kantong plastik. Jangan dicampur dengan sampah lain, karena abu gunung api bisa merusak truk sampah. Usahakan selalu untuk tidak melakukan kontak langsung dengan abu vulkanis. Partikel abu yang rawan untuk terhirup sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ya, jika terjadi hujan abu vulkanis, yang paling penting adalah Anda jangan panik. Antisipasi yang paling utama apabila Anda tidak memiliki alat pelindung pernapasan adalah dengan menyiapkan sapu tangan atau handuk yang diberi air terlebih dahulu. Memang hal tersebut hanya bersifat antisipasi secara sementara. Yang paling utama adalah menggunakan masker sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Vinda Ayu Kusuma, Muhammad Kadafi melaporkan untuk NET.
Yang berkaitan dengan masker dan pembagiannya di sekitar Kediri sini. Jadi di Yogyakarta sendiri ternyata sudah dibagikan sekitar 20.000 masker kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir walaupun jenis masker yang dibagikan bukan jenis yang seperti tadi dipaparkan dalam liputannya gitu ya. Iya betul, semoga pembagian maskernya merata hingga ke daerah-daerah atau ke pelosok-pelosok yang belum kebagian. Betul sekali. Iya, dan ke